peserta Prospen itu mendapatkan 2 penjaminan kesehatan. Pertama adalah melalui BPJS Kesehatan, semuanya kelas 1, dan kita juga ada tambahan yaitu melalui BRI Life. Rujukan berjenjang itu, jadi peserta harus berobatnya itu via FKTP dulu. Ada ya puskesmas kecamatan. Oh ya, gitu, jam. Ya. Udah plus rawat inapnya lagi. Oh iya. Selamat datang di Ruang Sahabat Prospen, yaitu sebuah ruangan tempat kita berdiskusi dan mempelajari cara menggunakan fasilitas Prospen secara bijak. Pada episode ketiga Ruang Sahabat Prospen kali ini, kita akan membahas bagaimana cara berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Masih sama dengan episode sebelumnya, hari ini kita kedatangan narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan, yaitu Ibu Niketut Mas Suryani atau panggilannya Bu Ami. Ya, selamat datang Bu Ami di Ruang Sahabat Prospen. Ini adalah ruangan tempat kita diskusi. Biasanya yang nontonnya itu adalah peserta Prospen. Nah, mungkin saya bertanya, Bu Ami itu di BPJS Jakarta Selatan jabatannya apa? Atau ngurusi masalah apa? Gitu. Ya, terima kasih Pak Setian Ustiandi. Nah, perkenalkan nama saya Niketut Mas Suryani, biasa dipanggil Ibu Ami. Nah, jabatan saya sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Mutu Layanan Kepesertaan. Di BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan yang ada di Pancoran. Ya, jadi hari ini kita akan diskusi ya. Jadi saya itu mungkin penjelasan dulu sama Bu Ami bahwa peserta Prospen itu mendapatkan 2 penjaminan kesehatan. Pertama adalah melalui BPJS Kesehatan, semuanya kelas 1, dan kita juga ada tambahan yaitu melalui BRI Life, gitu kan. Nah, saya itu ingin tahu ya, BPJS Kesehatan itu kan tidak memiliki rumah sakit. Yang saya tahu gitu kan, tidak memiliki rumah sakit, tetapi dia menjamin kesehatan para peserta gitu. Itu sebetulnya bagaimana sih di BPJS Kesehatan cara menjaminnya gitu? Terima kasih Pak Septian ya. Nah, di sini memang kita tidak memiliki rumah sakit, tapi kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yaitu FKTP dan FKRTL. Di seluruh Indonesia, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, nah itu bisa berobat, pesertanya bisa berobat di situ, baik FKTP maupun FKRTL. Oke. Gini Bu Ami ya, mungkin biar agak lebih jelas ya. Itu FKTP sama FKRTL itu apa? Itu FKTP dan apa FKRTL? Ini kan pasti singkatan gitu ya? Ya. FKTP itu pelayanan rujukan untuk tingkat pertama. FKTP itu singkatannya dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, gitu ya. Seperti dokter mandiri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, klinik swasta yang bekerja dengan BPJS Kesehatan, maupun puskesmas. Oh, seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Tingkat pertama. Namanya. Terus yang kedua? Yang kedua FKRTL itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Nah, itu kalau memang dia dari FKTP sudah tidak bisa menangani, nah itu bisa dirujuk ke FKRTL, yaitu nanti rujukannya berjenjang ke rumah sakit tipe D dulu, tipe C, tipe B, baru tipe A. Sebentar, saya mau memastikan dulu ya. Apakah semua fasilitas kesehatan, tadi kan ada dokter, ada puskesmas, ada klinik, ada rumah sakit, jadi apakah seluruh rumah sakit itu bisa digunakan untuk berobat peserta BPJS? Bisa. Baik yang kerjasama maupun tidak kerjasama. Yang khusus yang kerjasama saja. Berarti tidak semua dong. Artinya bisa saja kan. Kita datang ternyata dia tidak bisa gitu karena tidak bekerja sama. Ya. Oke, Bu Ami. Saya mau bertanya tentang tadi ada rujukan berjenjang. Nah, rujukan berjenjang itu apa sih? Rujukan berjenjang itu, jadi peserta harus berobatnya itu via FKTP dulu,
yaitu baik dokter mandiri, puskesmas maupun klinik swasta itu. Nah, setelah dia berobat di FKTP ternyata tidak bisa menangani, nah nanti dirujuk berjenjang ke rumah sakit tipe D dulu. Tidak bisa langsung ke tipe A gitu istilahnya, berjenjang itu rumah sakit yang tipe D dulu, tipe C, tipe B, baru tipe A. Nah itu gitu namanya ya. berjenjang, harus dari bawah dulu berjenjang. Berarti berjenjang itu pertama kalau berobat itu adalah lewat FKTP dulu, fasilitas dulu, kesehatan pasti, pertama, iya, gitu yang kan. ditunjuk. Baru kalau misalnya tidak bisa ditangani di FKTP, itu rujukan berjenjang. Jadi berjenjang itu ada D, rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, tipe A, gitu kan, yang berjenjang itu. Kenapa harus berjenjang? Ya, karena dari rumah sakit tipe D itu fasilitas kesehatannya juga istilahnya sama, mungkin cuman dokter spesialisnya aja yang jantung ataupun dalam yang mungkin yang tidak ada. Jadi memang harus, karena kalau dirujuk langsung ke tipe A dia itu sudah fasilitasnya lengkap. Jadi berjenjang itu dalam artian harus yang lebih sederhana dulu gitu, yang memang ada dokter yang lengkap juga sih pelayanannya juga. Kan gini Bu Ami ya, kalau misalnya kita itu sakit, namanya sakit itu kan pinginnya itu kan langsung sama dokter yang paling bagus gitu kan. Apalagi sebenarnya tetangga saya itu adalah dokter penyakit dalam. Tetapi kalau berjenjang kita malah tidak bisa ke rumah sakit yang dekat rumah gitu kan, karena harus ke Paskes tingkat 1. Itu kan begitu. Itu kenapa harus begitu gitu kan? Karena memang aturan dari Kemenkesnya kita harus rujukan berjenjang. Jadi kalau semuanya misalnya cuma batuk pilek itu langsung didudukan ke tipe A, nah itu dokter yang ada di rumah sakit tipe B, tipe C, tipe B itu yang bisa menangani tidak harus ke tipe A dulu. Jadi dia harus berjenjang dari bawah. Gini ya, berarti kalau boleh saya nyimpulin, kalau semuanya misalnya tidak pakai berjenjang masuk ke A, nanti di A-nya penuh nggak bisa ketangani gitu kan. Gitu. Jadi kita harus menyebar dulu di yang puskesmas, di dokter, di klinik gitu seperti itu, karena sebetulnya di sana juga ada dokter kan yang bisa menangani gitu. Baru kalau misalnya tidak bisa ditangani ke sana, itu rujukan. Itu kalau ke A berarti harus lewat D, C, B. Tapi tergantung juga, kalau dia di tipe D atau C itu memang sudah ada kekhususan, bisa langsung ke tipe A. Tergantung nanti dokternya yang merawat. Oh gitu ya, jadi sebetulnya itu untuk kesana tidak harus D, C, B, A ya, tergantung kata dokter Paskes tingkat 1 ini di mana gitu, karena bisa saja penyakitnya itu memang sudah sangat serius, harus sudah langsung di A, bisa juga kan dari Paskes tingkat 1 langsung ke A gitu kan, atau misalnya ternyata harus apa namanya gagal ginjal itu apa namanya HD ya, hemodialisa itu kan berarti kan kalau di D tidak ada HD, di C tidak ada HD langsung ke B ya, kayak seperti itu ya kalau jelas penyakitnya. Jadi tergantung penyakit ya masuk kemana gitu ya. Baik, nah tadi kan sudah dikatakan ya FKTP itu ada berbagai macam jenis yang FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama itu apa saja tadi? Ada yang bersifat non spesialistik atau observasi atau promotif dan preventif. Ya, jenisnya dulu, jenis FKTP itu kan tidak rumah sakit kan? Ya itu apa saja? Dokter keluarga, dokter yang praktek-praktek itu ya. Tapi yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, klinik swasta yang 24 jam kadang seperti itu ya. Sama puskesmas. Puskesmas. Jadi 3 macam itu ya. Oke, kalau gitu berarti FKTP itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan FKTP? Apakah kita yang menentukan atau dari BPJS yang memilihkan? Nah, dan di sini untuk tipe pemilih FKTP itu dari pesertanya sendiri. Nah, mungkin mungkin jaraknya yang dekat dengan tempat tinggal, artinya biar maksudnya gini ya. Jadi
memilih FKTP itu adalah Dari peserta. pesertanya Peserta sendiri. ya yang berhak peserta. memilih ya, bukan Pesertanya. dari BPJS Bukan, menentukan kamu bukan. di sini gitu Bukan. kan. Nah, jadi sebenarnya sebagai peserta kami itu memiliki hak untuk menentukan FKTP Menentukan, di mana. iya, betul. Nah, itu kan ada pilihannya banyak. Ada Kita pilihannya. pilihannya sebaiknya yang seperti apa? Nah, pilihannya sebaiknya satu, jarak dari FKTP, dari rumah kita ke FKTP dekat. Nah, Kenapa? itu. Karena nanti kalau ada apa-apa kan tidak terlalu jauh, kita lebih cepat nyampenya. Oke. Yang kedua, waktu beroperasionalnya itu lebih bagus yang 24 jam gitu. Yang bagus itu 24 jam. 24 jam. Puskesmas nggak 24 jam loh, Bu. Ada juga sih yang 24 Ada ya jam. puskesmas Ada 24 puskesmas jam ya? kecamatan. Oh, Ya, 24 jam. gitu, ya. Udah plus rawat inapnya lagi. Oh iya. Banyak kan sih yang memilih kalau di wilayah DKI ini yang puskesmas kecamatan. Oh Yang bisa gitu ya, 24 jam bukan juga. puskesmas yang di kelurahan-kelurahan itu ya. Kalau kelurahan Iya. dia cuman Cuma sampai jam 2 iya, kadang, ya jam sampai jam 4 sama. gitu kan. Iya. Iya, terus? Nah, yang ketiga memilih fasilitas yang lengkap, artinya ada dokter umumnya, memiliki layanan pemeriksaan gigi, fasilitas yang lainnya gitu. Yang keempat nih memilih dokter yang ramah, artinya kalau memang kita sudah dokternya kurang bagi kita, ya udah milih aja puskesmas yang lain. Artinya nanti pesertanya juga boleh pindah vaskes 3 bulan sekali. Oh, jadi gini, sebentar. Saya sedikit dulu ini Bu Ami udah panjang ini. Kita ngobrol yang dengerin itu adalah pensiunan. Jadi harus rada pelan-pelan. Kita yang ngobrolnya gitu ya Bu Ami ya. Iya. Harus rada pelan-pelan. Jadi tadi kan jarak yang dekat. Karena untuk dekat. apa? Kalau kita perlu cepat. Berarti bukan dekat ya, aksesnya kan yang lebih Aksesnya mudah ya. yang lebih mudah. Tapi kadang-kadang dekat tapi nggak bisa Tapi, parkir. Itu kan susah juga gitu kan. Ya. Nah, yang kedua adalah beroperasi 24 kalau jam. bisa lebih panjang, lebih gitu kan. iya. Kasihan nanti yang nggak beroperasi 24 jam gitu kan. Kan ada juga gitu kan ya, yang cuma sampai siang gitu kan, kayak seperti itu. Yang ketiga adalah memiliki fasilitas yang lengkap. Lengkap itu berarti ada umum, ada mata, ada gigi ya. ya. Karena mata dan gigi itu adanya di Vaskes tingkat 1 ya. Tingkat 1. Oke, terus yang keempat Memilih adalah dokternya yang ramah. dokter di fasilitas Ya, kesehatan tingkat 1 itu. iya. Gimana caranya kita bisa tahu dokternya bagus atau Nah, tidak? kan mungkin kita berobat dulu sekali, tapi kalau dokternya mungkin tidak ramah, ya udah nanti kita bisa pindah. Oh gitu, 3 bulan berarti sekali. kita pilih itu di antara 4. Kalau misalnya kita itu dokternya kita ada yang bestie teman kita, kebetulan teman sekolah ya, tapi tempatnya itu agak jauh. Gitu kan? Boleh juga, tergantung nggak apa-apa artinya, juga. nggak Nanti apa-apa juga. nanti tinggal dari yang 4 itu kita pilih-pilih ya. Mana yang Ya, paling menurut kita paling urgent yang Iya, mana? paling- Apakah urgent di dokter? Apakah urgent di Urgent di fasilitas? Apakah urgent di jam buka? Apakah urgent di kedekatan dengan rumah kita ya. Iya. Jadi itu kira-kira 4 tips yang diberikan dari Bu Ami cara memilih. Nanti pelaksanaannya fasilitas kesehatan. ya silakan saya yang milih, terserah gitu, karena iya. kita bisa menentukan siapa-siapanya, gitu kan? Iya. Jadi gini, Bu Ami kan tadi bilang bahwa kalau kita sudah nyobain ke dokter, tadi yang terakhir itu kan dokternya bagus atau tidak, ya nyobain dulu gitu kan ke dokter, karena kan untuk di Vaskes tingkat 1 itu kan untuk tidak berobat juga bisa kan, konsultasi saja juga Iya. bisa ya. Kita nyobain ke dokternya, lalu ternyata ini agak sulit gitu komunikasinya, karena kan orang dengan dokter itu ya bukan berarti tidak bagus dokternya, tapi kan jodoh-jodohan gitu ya, jodoh-jodohan ya, artinya bukan salah dokternya juga gitu. Nah, tapi rasanya kurang seret. Mungkin dokternya terlalu banyak ngomong, kadang ada yang orang tidak suka, sedikit ngomong, ada yang tidak suka, yang cocok dengan kita. Nah, itu kita misalnya sudah menentukan itu, apakah kita bisa pindah? Kalau misalnya kita ternyata kurang seret deh, mendingan di mana gitu kayak seperti itu. Bisa, itu tergantung pesertanya, dia mau milihnya di mana. Misalnya sudah tidak seret dengan fasilitas kesehatan yang atau terlalu penuh pas datang ke sana gitu, ya. iya. 3 bulan sekali itu bisa pindah. Oh, 3 bulan bisa sekali. pindah? Iya. Tiap 3 bulan pindah, tiap 3 bulan pindah. Bisa. Oh iya, kemarin ada waktu di episode 2
ada bagaimana cara pindah paskes. Iya, jadi ada ya pakai itu ya, Ya, pakai aplikasi JKN Mobile ya, pakai mobil JKN. aplikasi Oh mobil itu loh JKN. caranya ya. Iya. Jadi tiap 3 bulan bisa pindah. Nah kalau pindahnya sekarang tanggal ya misalnya sekarang awal bulan, gitu. Awal Misalnya bulan. kalau awal bulan itu langsung pindah awal bulan lagi. Bulan depannya. Oh, bulan depannya, Karena ya. tapi dilihat dulu dia sudah ada 3 bulan. Takutnya baru 1 bulan kemarin Iya. sudah pindah. Nah belum bisa karena dia nunggu 3 bulan dulu. Nah bulan keempat dia baru bisa pindah. Oh gitu. Untuk bulan keempat dia pindah awal. Iya. Nanti bulan depannya itu baru bisa berobat di sana. Karena 3 bulan ini kita sudah bayarkan kapitasinya di klinik atau puskesmas tersebut. Oke ya, berarti 3 bulan, kalau sudah 3 bulan baru pindah. Nah. Pindahnya baru berlaku adalah pada awal bulan berikutnya. Jadi kalau kita sekarang misalnya di bulan September, maka kalau kita pindah lewat JKN Mobile baru aktif tanggal 1 Oktober. Di sana misalnya harus Oktober, November, Desember, baru bisa pindah lagi Desember ya. Iya. Baru aktif lagi bulan Januari. Kalau ternyata datang, oh bagusan yang ini balik lagi boleh ya? Boleh. Oh boleh ya, bolak-balik gitu. Tapi 3 bulan sekali. Iya, tetap 3 bulan. Yang tadi tetap 3 bulan, tapi bisa pindah lagi ya. Nah, Bu Ami, kadang-kadang kita itu para pensiunan itu kan tinggalnya justru sekarang itu kadang-kadang sering pergi ke rumah anak. Iya, karena nengok cucu gitu kayak seperti itu. Nah, itu kan di luar kota biasanya. Kalau lagi di luar kota terus sakit, masa kita harus balik lagi gitu kan ke paskes tingkat 1, itu gimana caranya? Nah, dalam hal kalau peserta lagi bepergian keluar kota, nah itu peserta itu bisa berobat dekat dengan tempat tinggal yang dituju, misalnya ke rumah anak. Nah, itu bisa dibantu 3 kali dalam sebulan, 3 kali kunjungan. Artinya tidak harus dipindahkan, kecuali nanti pesertanya memang lebih dari 3 bulan di sana, nah disarankan untuk pindah. Nanti toh juga 3 bulan lagi bisa pindah. Kalau cuma sebulan, 3 kali seminggu, saja, 2 minggu, nah bisa dibantu di puskesmas atau klinik terdekat itu 3 kali dalam sebulan. Ya, kan misalnya waktu kita di rumah, kita baru pindah ke paskes yang lain, terus tiba-tiba di luar kota, kan tidak bisa pindah langsung juga kan, ya seperti itu. Jadi boleh berobat 3 kali dalam sebulan ke paskes tingkat 1. Kalau dapat rujukan juga bisa dapat rujukan dari sana, gitu kan, kayak seperti itu. Jadi maksimalnya 3 kali ya. 3 kali dalam sebulan. Nah, kalau misalnya kita masih di wilayah ini, di wilayah satu tempat, di wilayah misalnya sekarang di Jakarta Selatan, kita itu misalnya paskes tingkat 1-nya di puskesmas A gitu kan, kita mau berobat di puskesmas tingkat B, masih di wilayah Jakarta Selatan, boleh atau tidak? Disarankan untuk tidak, karena dia masih satu wilayah. Untuk DKI aja nggak bisa. Mungkin kalau dia ke Bekasi atau bisa. Jadi DKI itu maksudnya satu wilayah ya? Satu wilayah. Oh, bukan wilayah Utara, Jakarta Timur, Selatan, Jakarta Timur enggak ya? Utara, Timur, Selatan, Barat masih satu wilayah. Itu artinya disarankan untuk ke puskesmas atau ke kliniknya yang pertama. Berarti kalau misalnya saya terdaftar misalnya Bu Ami ya, saya terdaftar di Pondok Indah. Lalu lagi di Otista misalnya, saya mau ke Otista deh pakai gitu, itu nggak boleh ya? Nggak boleh, harus ke puskesmas. Iya, ini tapi dulu. kalau saya ke Bekasi malah bisa, gitu kan? Karena luar kota. Oh, karena itu maksudnya luar kota. Jadi hitungannya itu luar kota itu seperti itu ya, yang bisa tadi di luar FKTP. Tapi kalau masih di dalam kota yang sama, kita harus masuk di FKTP yang sana. Kalau berobatnya biasa ya. Tapi kalau gawat darurat kan emergensi boleh-boleh aja kayak seperti itu ya. Baik Bu Ami ya, kita kan tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kalau di luar kota gitu kan. Kalau di dalam kota kita harus satu fasilitas, harus di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya alur berobat kita di paskes tingkat pertama itu?
Nah, misalnya yang pertama peserta mengalami sakit, nah Ya, itu ya. peserta datang ke puskesmas atau klinik atau dokter praktek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya, Setelah kalau di tempat sendiri itu adalah harus yang terdaftar. Harus yang terdaftar. Kalau di luar kota di mana saja, gitu ya. di Oke. mana saja. Terus, Dekat dengan tempat tinggal yang Ya. dituju. Nah, itu peserta nanti dilakukan pemeriksaan, didiagnose dan tindakan oleh dokter FKTP. oh jadi waktu setelah datang itu nanti Diperiksa. akan diperiksa, lalu dikasih obat, gitu Iya. kan, kayak seperti itu ya. Iya. Iya. Nah, jika diperlukan perawatan lebih lanjut, nah maka dokter FKTP akan memberikan surat rujukan untuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Artinya ke FKRTM. Pertanyaannya saya itu justru kalau nyari ke FKTP itu minta rujukan. Jangan minta rujukan, nanti kayak dia minta rujukan sendiri. Jadi berikan dokternya memeriksa dulu kalau memang dia tidak bisa menangani atau memang sudah berobat. Nah, itu dia tidak sembuh, 3 hari lagi berobat lagi dan tidak sembuh, nah itu biasanya dirujuk. Tapi kalau gitu. APS, nah Iya. itu istilahnya atas permintaan sendiri, nah itu tidak dijamin. Oh, tidak dijamin malah ya. Tidak dijamin kalau APS. Karena saya itu ya dengernya, ini kan dengernya kita ke Paskes tingkat 1 aja untuk minta rujukan, katanya gitu. Enggak begitu ya? Enggak, karena sayang juga di FKTP ada dokter juga istilahnya. Dia juga kasihan dokternya juga 6 tahun juga. Oh iya, untuk jadi banyak sekolah. juga penyakit-penyakit Iya. sebenarnya yang bisa Yang bisa diselesaikan di ditangani di FKTP. FKTP. Kecuali kalau misalnya hasil lab, kita sudah ada kan Iya. hasil labnya, Memang tidak perlu iya. nunggu 3 hari dulu kan, kalau Iya. sudah ada seperti itu bahwa ini tidak bisa ditangani gitu Iya, kan. Artinya itu dokter pasti juga akan dirujuk. melihat hasil-hasil itu dan langsung dirujuk ya kayak seperti itu. Iya. Tapi kalau sakitnya kita tidak tahu, ya biar dokter itu yang mendiagnosis meriksa kayak gitu ya. dulu. Berarti Jangan yang dibilang sekali-sekali langsung minta istilahnya rujukan itu APS atas permintaan sendiri, jangan Nanti nanti bisa kalau dibilang sudah ditulis APS ya. APS, udah berarti itu biaya sendiri, Iya. itu atas permintaan sendiri. Baru kalau misalnya memerlukan rujukan, baru dikasih berarti surat rujukan. Iya. Dan surat rujukan baru datang nanti ke rumah sakit yang Rujukan tempat ke dirujuk di mana. itu ya. Iya. Oke, saya pikir tentang FKTP itu kita udah lebih jelas ya, Bu Ami ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu peserta Prospen juga akan merasa lebih jelas bagaimana sih sebenarnya ini cara berobat ke BPJS dengan menggunakan Kesehatan. BPJS. Yang penting adalah datang ke FKTP, cari FKTP yang terdekat yang atau enak itu tadi kan dari 4 macam tips yang dikasih sama Bu Ami tadi. Lalu nanti kita akan diobati sampai dengan sembuh, bisa langsung diobati di sana atau bisa juga diberikan rujukan. Dan kalau misalnya dokter FKTP juga ngerasa tidak bisa mengobati, tidak harus nunggu 3 hari karena memang di belakang ada omong-omongan itu ya menyebutkan bahwa kalau ke FKTP itu dokternya harus nunggu dulu 3 hari. Kalau sudah tidak sembuh, balik lagi baru dikasih rujukan. Tidak begitu juga ya. Iya, Tergantung diagnosisnya ya. Oke, Bu Ami, saya pikir untuk episode kali ini kita cukup dulu. Nanti saya masih mau ngundang lagi ya Bu Ami ya, karena saya ingin lebih memperdalam lagi tentang rujuk-merujuk itu. Kelihatannya rujuk-merujuk sama FKTP juga kan saya dengar ada promotif preventif kayak seperti itu. Saya pingin diskusi tentang itu. Tapi karena hari ini sudah terlalu lama, saya pikir pensiunan nonton YouTube terlalu lama nanti capek. Jadi kita cukup dulu ya Bu Ami ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Yuk.